Kamu pernah gak ngerasa bingung soal jodoh gitu? Kayak semua temen tuh udah punya pasangan, udah tunangan, bahkan udah ada yang nikah gitu. Sementara kamu masih sendirian, sampai kamu stres kepikiran, kapan ya aku punya jodoh, kapan ya aku menikah? Pernah gak kepikiran seperti itu? Jika pernah, tenang, kamu gak sendirian. Karena generasi sekarang tuh memang banyak banget yang gelisah soal jodoh. Mereka bukan karena gak percaya sama takdir yang diberikan oleh Allah, tapi karena terlalu sering membandingkan diri sama orang lain. Lihat orang lain tunangan jadi kepikiran, lihat orang lain menikah jadi pengen cepat-cepat nyusul. Saya cuma mau bilang satu hal, jodoh itu bukan perlombaan. Dan yang paling penting, jodoh bukan dicari dengan nafsu, tapi dijemput dengan iman. Masalahnya sekarang banyak yang pengen hasil cepat, banyak orang yang pengen jodoh dengan yang terbaik, dengan orang yang baik, tapi gak lewat jalan yang terbaik. Pacaran dulu katanya biar kenal. Padahal di dalam Islam pacaran itu bukan jalan menuju jodoh, tapi jalan menuju dosa. Cinta di dalam Islam bukan berarti kamu gak boleh mencintai, tapi Islam ngajarin cara mencintai yang benar, yang terhormat, dan yang bisa membawa kamu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas jodoh karena ini bukan cuma soal cinta, tapi soal masa depan dan ibadah. Teman-teman, membangun rumah tangga itu merupakan ibadah yang paling panjang. Tidak ada ibadah yang lebih panjang selain urusan suami dan istri di dalam rumah tangga. Makanya, kalau kamu milih pasangan dengan cara yang salah, cara yang dosa, yaitu pacaran, apakah yakin rumah tangganya kelak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yakin nanti masalah di dalam rumah tangganya akan diselesaikan atau akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika jalannya awalnya sudah salah gitu? Tapi kalau kamu milih dengan cara yang benar, maka yakin rumah tangga kamu bisa jadi taman kecil menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh itu bukan sekadar siapa yang bikin kamu senyum, tapi siapa yang bisa bikin kamu bantu sujud bareng di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya ibadah di dalam rumah tangga kamu nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya rumah tangganya nanti diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan solusi setiap masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka carilah pasangan kamu dengan cara yang terbaik. Dan di sini saya akan memberikan 4 cara yang terbaik menurut ajaran Islam dalam mencari jodoh. Cara ini cara yang bukan cuma bikin kamu ketemu dengan orang yang tepat, tapi juga bikin kamu jadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah luruskan niat. Hal pertama dan yang paling penting adalah niat. Kalau niat kamu menikah cuma karena takut sendirian, takut ketinggalan, atau biar dianggap keren, maka kamu udah salah dari awal. Dalam Islam, menikah itu ibadah, bukan pelarian dari kesepian. Niatnya bukan biar punya pacar halal, tapi biar punya teman seumur hidup yang sama-sama berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau niatnya menikah karena Allah, maka langkah kamu akan dipandu oleh Allah dengan cara yang baik dan pasti berkah. Tapi kalau niatnya cuma buat gaya-gayaan, maka hasilnya juga gak akan berkah. Bayangin kamu naik mobil tapi gak tahu tujuannya kemana gitu. Kamu bisa aja nyampe ke tempat yang indah, tapi itu bukan tujuan kamu. Nah, begitu juga di dalam mencari jodoh. Kalau niat kamu gak jelas, kamu bisa aja dapat orang yang menarik, dapat orang yang tampan gitu, tapi gak akan membawa kamu ke arah yang benar. Jadi langkah awal dalam mencari jodoh yang benar itu adalah luruskan dulu niatnya. Niatnya untuk apa gitu. Dalam menikah itu niatnya apa gitu. Maka niatkan, ya Allah, aku ingin menikah agar hidupku lebih dekat kepadamu dan aku punya teman untuk sama-sama taat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuju ridhomu. Kalimat sederhana ini kalau tulus bisa jadi sebab Allah menuntun kamu ke orang yang tepat. Maka dalam mencari jodoh yang benar, pertama kamu harus luruskan dulu niat. Kamu nikah itu buat apa gitu. Niatkan pengen punya partner dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pantaskan diri. Aku dulu sering banget mikir gini, kapan ya aku dapat jodoh? Kadang iri lihat teman yang udah nikah duluan, apalagi kalau mereka terlihat bahagia banget gitu. Tapi seiring waktu aku sadar jodoh itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal kesiapan. Allah tuh udah nyiapin jodoh kita jauh sebelum kita lahir. Orangnya siapa, wajahnya gimana, asalnya dari mana, itu semuanya udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya udah tertulis di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menarik adalah apakah jodoh itu kelak jadi orang baik atau buruk? Apakah jodoh itu punya
Sifat yang baik atau buruk, punya karakter yang baik atau buruk, itu tergantung dari siapa diri kita sekarang. Kalau kita sibuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah jodoh yang datang pun sepadan dengan itu. Karena Allah gak mungkin mempertemukan orang yang menjaga kehormatan dengan orang yang meremehkan nilai-nilai agama. Allah sendiri udah kasih syarat di dalam Al-Quran, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Sedangkan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Ayat ini tuh sederhana, tapi dalam banget maknanya. Allah ngajarin kita kalau jodoh itu bukan dicari pakai mata, tapi dipantaskan pakai iman. Jadi kalau kamu pengen dapat pasangan yang taat, lembut, sabar, dan cinta karena Allah, ya kamu juga harus jadi pribadi yang seperti itu dulu. Jangan berharap ketemu orang yang soleh kalau diri kamu masih sibuk main-main dengan dosa. Karena Allah itu maha adil. Allah ngasih seseorang bukan karena kita memintanya, tapi karena kita layak untuk mendapatkannya. Makanya daripada sibuk nanya gimana ya jodohku, mending tanya dulu ke diri sendiri, apakah aku udah pantas untuk berjodoh sama orang yang sebaik yang aku doakan. Karena jodoh di dalam Islam bukan sekedar datang untuk melengkapi kekosongan, tapi untuk melanjutkan misi ibadah bareng. Kalau kamu udah siap jadi versi terbaik, yang lebih sabar, yang lebih kuat imannya, lebih taat kepada Allah, maka percayalah jodohmu pun akan datang dengan versi terbaik juga. Yang ketiga adalah usaha dengan cara yang baik. Kamu pernah dengar kalimat kayak gini gak? Kalau gak pacaran gimana mau dapat jodoh? Seakan-akan pacaran itu satu-satunya cara buat nyari pasangan hidup. Padahal kalau kita pikir dalam-dalam, justru pacaran itu seringkali bukan jalan menuju jodoh, tapi jalan menuju dosa. Dalam Islam, mencari jodoh itu bukan tentang siapa yang paling cepat dapat pasangan, tapi siapa yang paling benar caranya. Karena Allah tuh gak cuma melihat hasilnya, tapi juga prosesnya. Kalau prosesnya kotor, gimana Allah mau berkahi hasilnya? Banyak orang pacaran bertahun-tahun tapi gak jadi nikah. Sementara ada yang baru ta'arufan sebulan malah langsung dilancarkan. Kenapa bisa begitu? Karena yang satu pakai hawa nafsu, yang satu lagi pakai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai arah dalam berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi kalau kita benar-benar niatnya cari jodoh yang baik, ya jangan lewat cara yang mengundang setan ikut campur, yaitu lewat pacaran, berduaan, berkholwat. Itu jangan, karena itu cara yang salah. Usaha terbaik dalam mencari jodoh itu bukan dengan mendekati orang yang kita suka secara sembunyi-sembunyi, tapi dengan meminta petunjuk dari orang-orang soleh. Coba deh minta saran sama ustadz, guru ngaji, atau orang tua yang bijak dan paham agama. Karena mereka bisa bantu lihat sesuatu yang mungkin kita gak lihat. Kadang kita terlalu silau sama fisik, terlalu jatuh cinta sama perhatian. Padahal di balik itu bisa aja gak cocok secara agama atau akhlak. Tapi kalau kamu dapat merekomendasi dari orang-orang yang dekat sama Allah, insya Allah yang mereka kenalkan juga orang yang hatinya dekat sama Allah. Karena yang mengenalkan pun punya niat baik. Cara yang terbaik yang keempat adalah tidak putus asa dalam berdoa. Jodoh terbaik itu bukan cuma hasil usaha yang baik, tapi juga hasil doa yang kamu panjatkan. Kenapa harus menyelipkan doa dalam mencari jodoh? Karena Allah udah bilang di dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini tuh nyentuh banget buat aku. Kadang yang kita kejar mati-matian justru bukan orang yang akan menuntun kita ke surga. Kadang yang kita anggap cocok di dunia malah bisa jadi ujian berat di kemudian hari. Makanya doa itu penting banget dalam urusan jodoh. Karena lewat doa kita bukan cuma minta seseorang untuk hadir, tapi juga minta Allah yang ngatur jalan ceritanya. Kita minta Allah untuk menyeleksi siapa yang benar-benar pantas untuk kita. Siapa yang bisa menjaga, membimbing, dan menuntun kita menuju ridhonya. Doa itu bukan sekedar kata-kata yang dilangitkan, tapi bentuk keyakinan bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik dan siapa orang terbaik untuk kita. Kamu boleh punya kriteria, boleh punya harapan, tapi tetap serahkan hasilnya kepada Allah. Karena jodoh bukan cuma tentang siapa yang membuatmu bahagia, tapi siapa yang membuatmu lebih dekat sama Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari-jari Allah. Dia membolak-balikan hati itu sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi meski kamu udah suka banget sama seseorang, kalau Allah bilang bukan dia, ya gak akan jadi jodoh kamu.
Tapi kalau Allah bilang dia jodohmu, meskipun terpisah sejauh bumi dan langit, pasti akan dipertemukan juga. Jadi jangan remehkan kekuatan doa dalam urusan cinta. Karena lewat doa, kamu bukan cuma cari jodoh, tapi kamu sedang mengetuk pintu takdir yang sudah Allah tulis buat kamu sebelum kamu dilahirkan. Teman-teman, mencari jodoh di dalam Islam itu bukan perjalanan cinta biasa, tapi perjalanan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta yang benar bukan yang bikin kamu lupa ibadah, tapi yang bikin kamu makin rajin bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sekarang masih sendiri, jangan sedih. Allah belum kasih bukan karena lupa, tapi karena Dia masih menyiapkan yang terbaik untuk kamu. Tetap berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takdir yang baik hanya ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.